menjelaskan dari film Wiko Sambo Mande 3,5 di 102.4 Planet DMC ini kembali di sore hari ini di MC Wow. Seperti biasa di Jumat sore kami bersama KPP Pratama Rambabima mengadakan kelas pajak di MC Paul, dan kali ini kami sudah kedatangan tamu yang sudah Anda kenal kayaknya, sudah familiar di ruang dengar Anda di MC Wow. Ya, di studio kami sudah hadir Mbak Wahyu Setianingrum sebagai fungsional asisten penyuluh. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Wahyu. Selamat sore Mas Andi. Yo, suaranya kalem banget ya. Kemudian di samping Mbak Wahyu ada juga Bli Gede Suka Purnama Yasa sebagai staf fungsional asisten penyuluh juga. Selamat sore Bli, gimana kabar nih? Kabar baik, selamat Kabar sore baik, Mas ya? Andi. Oke. Nah, hari ini di MC Wow, kami akan bersama Anda sampai nanti jam 17.00 nanti, dan tema yang kami usung di MC Wow tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi ini part 3-nya di MC Wow. Jadi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, seperti biasa di line phone kami di 081 138 91024. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan coba kita layangkan pada hari ini di MC Wow. Nah, Anda pun mungkin yang ini sebagai hal-hal yang Anda butuhkan selama ini, Anda sebagai wajib pajak di MC Wow, hal yang akan Anda dengarkan ini akan berdasar pertimbangan di MC Wow. Nah, tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu, bagaimana pengenaan pajak penghasilan ataupun natura itu yang akan dikenakan pada wajib pajak nih, Mbak Wahyu dulu. Gimana Mas tadi? Oh. Ya, kira-kira bagaimana pengenaan pajak penghasilan ataupun iya. natura itu? Nah, Oke. ya, baiklah. Mungkin, selamat sore di MC People. Oke. Mungkin sebelumnya saya jelaskan lagi terlebih dahulu untuk Undang-Undang HPP sendiri ya. Iya. Siapa tahu ada di MC People yang belum dengerin sebelumnya. Betul. Nah, jadi untuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 29 Oktober lalu. Ini kurang lebih adalah ada beberapa pokok-pokok perubahan pada undang-undang yang sebelumnya sebenarnya sudah diatur, sudah ada gitu. Contohnya kayak PPN, PPH itu diatur kembali di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar menciptakan keadilan dan perbaikan ekonomi gitu. Nah, salah satunya itu tadi ada perubahan di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Salah satu dari perubahan yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan itu adalah tentang natura ini. Gitu. Oh iya. Sebelumnya apa sih itu natura? Gitu. Natura itu apa sih? Iya, natura itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk fasilitas atau kenikmatan lain yang selain uang gitu intinya. Jadi kayak misalkan kalau ada Mas Aldi misalkan jadi general manager gitu di suatu perusahaan, biasanya kan dapat fasilitas kan kayak mungkin mobil atau laptop atau fasilitas yang lain yang hanya diterima oleh Mas Aldi gitu. Nah, itu yang dinamakan natura. Nah, perubahannya apa yang ada di UU HPP ini? Kalau dulu natura itu tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Nah, kalau untuk di Undang-Undang HPP disesuaikan lagi agar menciptakan keadilan, itu saat ini natura boleh dibiayakan oleh perusahaan dan menjadi penghasilan bagi penerima natura tersebut. Gitu. Tapi ada beberapa yang tetap dikecualikan dari perubahan tersebut. Ya, contohnya yang pertama ada penyediaan makan atau minum atau bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau makanan atau minuman tersebut diberikan kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali itu tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan. Baik. Kemudian yang selanjutnya ada natura di daerah tertentu. Terus ada natura karena keharusan pekerjaan, misalkan alat-alat keselamatan kerja atau seragam bagi
unit-unit tertentu gitu. Kemudian yang selanjutnya ada natura yang bersumber dari APBN, APBD atau APB desa. Kemudian yang terakhir ada natura dengan jenis dan batasan tertentu yang nanti lebih lanjutnya diatur di peraturan Menteri Keuangan gitu. Ini kurang lebih tentang natura kayak gitu, Mas. Iya. Aldi pun baru tahu gitu ya, natura itu proses seperti itu, dan itu juga memberikan keuntungan juga sebenarnya untuk ya para manajer dan sebagainya yang berada pada perusahaan tersebut. Ini keren dah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, tadi sudah kita bahas mengenai pengenaan pajak atau penghasilan ataupun natura tersebut, yang dimana sudah dijelaskan tadi ada beberapa poin yang memang menjadi ketentuan untuk kita dapatkan. Nah, yang berikutnya, apa ada perubahan tarif pada pajak penghasilan orang pribadi, dan bila pun ada, apa saja kira-kira hal-hal yang berubah nih untuk beli gede? Baik, jadi di dalam Undang-Undang HPP ini untuk tarif pajak untuk orang pribadi itu ada sedikit perubahan. Dan ini menunjukkan adanya keberpihakan dari pemerintah kepada masyarakat yang berpenghasilan di rendah itu, di bawah. Jadi kalau dulu itu kalau OP itu kan tarif pajaknya itu progresif. Jadi kalau dulu itu sebelum Undang-Undang HPP ini untuk yang penghasilan bersihnya 0 sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. 5% saja dulu. Iya, dulu. Terus yang penghasilan bersihnya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Kemudian yang penghasilannya di atas 250 sampai dengan 500 juta kenanya 25%. Dan kemudian yang di atas 500 juta sampai dengan tidak ada batasannya lagi ke atas itu kenanya 30%. Nah, dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini berubah. Jadi untuk yang berpenghasilan 0 sampai 60 juta kena tarif 5%. Jadi yang penghasilannya 60 juta itu kalau dulu kenanya 50 jutanya kena 5%, yang 10 juta sisanya itu kan kenanya 15%, tapi yang sekarang 60 juta itu kena 5% saja, seperti itu. Oh gitu ya. Ya, jadi batasannya berubah, dinaikkan. Oh iya. Jadi otomatis yang berpenghasilan rendah, maksudnya berpenghasilan 0 sampai 60 juta kena pajak lebih rendah. Lebih rendah gitu. Nah, terus untuk batasan 60 juta sampai 250 juta kena tarifnya 15%. Kemudian 250 sampai 500 juta kenanya 25%. Yang penghasilannya 500 juta sampai dengan 5 miliar, nah ini tambahan lagi, tambahan ring, tambahan bracket. Jadi yang dulunya di atas 500 juta kenanya 30% saja. Nah sekarang dibatasi, yang penghasilannya 500 juta sampai 5 miliar kenanya 30%. Yang super penghasilannya super gede di atas 5 miliar itu jadi kenanya lebih gede lagi. Ada tambahan menjadi 35% seperti itu. Ali pengen tahu nih tentang perubahan tarif pajak penghasilan badan. Nah, kalaupun ada, kira-kira apa saja yang berubah pada saat ini untuk beli gede? Untuk yang badan, badannya. Kalau tadi untuk orang pribadi kan tarif pajaknya progresif ya. Nah sekarang untuk yang badan itu tarif pajaknya tunggal. Jadi ada perubahan juga. Ada perubahan. Dimana untuk tahun pajak sebelumnya kan sebelum tahun 2020 namanya itu kan masih make tarif 25% ya untuk badan. Ya, terus berdasarkan Undang-Undang PPH Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu tahun pajak 2020 dan 2021 itu tarifnya 22%. 22%. Ya. Terus
tahun 2022 nanti akan turun 20% gitu. Tapi dengan terbitnya Undang-Undang HPP ini tahun 2022 dan selanjutnya itu 22% tetap. Jadi 22%. nggak jadi nih ada penurunan 20% itu karena itu melalui pembahasan DPR dan pemerintah itu diputuskan tetap 22. Oh iya. Seperti itu karena walaupun 22% itu kalau dibandingkan dengan negara-negara yang setara, negara yang setara itu tarif pajak kita masih relatif rendah. Tapi ya. kalau diturunkan lagi Masih nanti stabil, ya. beda nanti dengan negara lain. Jadi Oke. kelihatan agak Iya, terlalu rendah. Gitu. Akan jauh berbeda sendiri ya, Iya. kalaupun terlalu turunkan. Dan ini juga sudah masih di bawah standar, masih sama rata dengan negara-negara lainnya. Iya. Iya. Nah, di MCPAL itu dia tentang perubahan tarif pada pajak penghasilan badan di MCPAL. Jadi Anda yang punya badan usaha kayaknya tidak perlu harus khawatir banget ya tentang bagaimana perubahan tarif pajak pada penghasilan badan ini di MCPAL. Nah, selanjutnya nih ya, tentang Ali pengen tahu banget nih ya, tentang bagaimana sih dengan pengenaan pajak wajib pajak usaha nih. Nah, Mbak Wahyu, gimana sebenarnya untuk masalah ini nih? Oke, Mas Aldi. Di MC People dan kawan pajak mungkin sudah tahu ya kalau dulu sebelum ada undang-undang KPP untuk wajib pajak orang pribadi usaha atau yang kita tahu yang KPPP 23 0,5%, itu tidak ada batasan atau penghasilan tidak kena pajaknya gitu. Jadi berapapun penghasilannya harus tetap bayar pajak 0,5% dikalikan omset per bulannya gitu kan sebelum ada HPP gitu. Nah, setelah ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini, pemerintah memberikan PTKP untuk atau penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak UMKM, tapi ini untuk orang pribadi saja. Untuk orang pribadi. Jadi yang dulu pakai tarif 0,5%, saat ini ada batasannya yaitu 500 juta selama 1 tahun. Jadi selama penghasilannya di bawah 500 juta selama 1 tahun, itu saat ini sudah tidak dikenakan pajak lagi untuk wajib pajak orang pribadi UMKM atau usaha gitu. Jadi sekarang ada PTKP-nya, kalau dulu dikenakan berapapun, sekarang hanya yang di atas 500 juta dalam setahun saja penghasilan tetap gitu. Oke. Jadi yang untuk di bawah yang 4,8 M. Oh iya. Kalau yang lebih dari itu tetap pakai tarif biasa, tarif progresif. Ya, jadi Anda yang kayak tidak perlu khawatir juga tentang masalah ini di MCPAL. Jadi pengenaan pajak wajib pajak usaha juga kalaupun naik nggak seberapa juga ya. Dan ini pun tetap gitu loh. Kalaupun seandainya naik gitu loh. Dan ini juga kalaupun naik itu akan dibahas secara menyeluruh, tidak didasarkan pada KPP pertama apa saja, karena ini nasional, bahkan seluruh negara pun akan melakukan sosialisasi ini terhadap terkait informasi yang dikeluarkan. Nah, ada lagi? Mungkin saya tambahkan sedikit dengan contoh yang masih. Nah ya, ini yang harus kita berikan contoh yang konkret ya. Ya, untuk terkait dengan apa namanya pajak usaha atau pajak UMKM lah biasanya kita sebut seperti itu. Jadi kalau sebelumnya atau di tahun 2021 ini yang sedang berjalan ini kan misalnya nih omset usaha di bulan Januari umpamanya 100 juta. Jadi pajak yang mesti dibayar kan 0,5% dari omset bruto itu 100 juta dulu mesti dibayar sebesar 500.000 kan gitu ya. Nah, dengan ketentuan undang-undang HPP yang khusus untuk ini berlakunya 1 Januari 2022 nanti, misalnya di Januari omset usahanya 100 juta, karena masih di bawah 500, akumulasinya belum kena pajak. Terus di Februari 100 juta dan umpamanya penghasilannya ini konstan gitu, 100 juta per bulan. Jadi sampai dengan bulan Mei belum wajib, belum kena pajak penghasilannya. Nah, nanti di bulan Juni umpamanya penghasilannya tetap 100 juta,
baru kena pajak sebesar 0,5% dari 100 juta itu. Iya. Karena akumulasinya udah di atas Sudah di atas 500 juta. dan begitu seterusnya di bulan Juli umpamanya 100 juta lagi kenanya 0,5% dari 100 juta itu seperti itu. Baiklah, iya. Apakah ini berpengaruh dengan pajak tambahan nilai juga nih, Mas Bli? Untuk undang-undang PPh ini atau harmonisasi HPP, maaf, harmonisasi peraturan perpajakan ini untuk PPN ada beberapa perubahan yang mendasar ya. Di tarif dan juga di objek pajak yang dibebaskan seperti itu. Nah, kalau khusus untuk tarif PPN ini pemberlakuannya nanti itu kan undang-undang HPP ini pemberlakuannya beda-beda ya Mas. Ada yang berlakunya sejak tanggal diundangkan, ada yang berlakunya mulai 1 Januari 2022. Nah, untuk tarif umum PPN ini berlakunya mulai 1 April 2022 nanti. Itu tarifnya nanti akan naik dari yang sekarang ini 10% menjadi 11%. Nah, terus kemudian akan naik lagi paling lambat 1 Januari 2025. Naiknya bertahap seperti itu. Tapi yang pasti 11% mulainya 1 April 2022. Nah, kemudian di samping tarif umum nanti akan ada tarif khusus PPN. Kalau yang kita kenal sekarang kan PPN itu tarifnya tunggal ya, tarifnya cuma satu aja, yaitu 10%. Nanti akan ada tarif khusus sebesar misalnya tarif PPN final 1% atau 2% atau 3% seperti itu nanti akan diatur lewat PMK. Nah, PMK-nya itu untuk sementara belum terbit. Gitu. Kemudian untuk di samping tarif ada perubahan terkait dengan barang yang dibebaskan. Jadi kalau dulu kita kenal ini untuk mencerminkan ini keadilan barang di yang asas dibebaskan asas keadilan, di mana kalau kita tahu dulu ada beberapa barang yang tidak kena pajak atau jasa tidak kena pajak, misalnya jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan barang kebutuhan pokok itu tidak kena pajak. Nah, kalau itu kan kadang gini, ada jasa pendidikan yang mahal sekali seperti itu, tapi dia jadi tidak kena pajak, kan tidak adil gitu. Kok tidak dikenai pajak, padahal itu ada nilai ekonomi tinggi di sana. Ada juga bahan makanan yang kemarin sempat disebut seperti daging wagyu yang mahal gitu, kok tidak dipajak gitu. Itu sekarang diatur jadi menjadi kena pajak. Tapi barang kebutuhan pokoknya tetap dibebaskan. Jadi digeser nih dari barang yang tidak kena pajak menjadi barang yang dibebaskan seperti itu. Jadinya untuk barang-barang yang memang nilai ekonominya tinggi, ada peredaran ekonomi di sana tetap kena pajak, bisa dikenai pajak. Jadi pembebasan PPN itu dilakukan secara selektif seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika itu jasa pendidikan semua dibebaskan seperti itu. Jadi yang memang ada nilai ekonomi tingginya gitu, yang hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat ke atas gitu, masyarakat menengah ke atas itu mesti dipajaki karena untuk mencerminkan keadilan seperti itu. Jadi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat umum tetap dibebaskan. Baiklah, Diamsiwal. Nah, ya itulah hal-hal yang dijelaskan oleh Bli Gede tentang ada apa tidaknya pengaruh dengan pajak tambahan nilai. Nah, kalau ini kan tentang pengenaan pajak ataupun wajib pajak, kemudian kira-kira apakah tarif PPN juga akan berubah tentang adanya perubahan yang sudah dijelaskan tadi, entah itu pajak penghasilan pribadi ataupun pajak tambahan belanja? Adakah pengaruh terhadap PPN ini, dia akan ikut berubah atau tidak?
Iya, seperti saya jelaskan di awal tadi ya Mas. Jadi tarif PPN akan naik sebesar 11% menjadi 11% per 1 April 2022. Jadi naik dari tarif yang sekarang ini dari 10% menjadi 11% seperti itu. Dan juga nanti akan naik lagi secara bertahap menjadi 12% sampai dengan 1 Januari minimal 1 Januari 2025. Iya. Oke. Baiklah, ada yang coba bertanya di jalur SMS jalur WA kami. Halo, selamat sore Mas Aldi, sore juga. Mau nanya dong, ini apa ini? Itu undang-undang yang dibuat itu untuk apa? Bagi rakyat Indonesia. Maksudnya gimana nih Mas? Undang-undang yang dibuat itu apakah untuk rakyat Indonesia? Ya jelas dong, masa untuk yang di kebun binatang nggak mungkin kan? Ya jelas untuk warga Indonesia dong, untuk wajib pajak. Ya intinya kan ini undang-undang perubahan ya, bukan bukan undang-undang yang baru sebenarnya. Jadi perubahan atas beberapa undang-undang yang memang perlu disempurnakan. Itu juga berdasarkan asas keadilan, ya asas kemanfaatan dan lain sebagainya. Jadi tujuannya sih sudah jelas untuk untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ya. Betul. Untuk mencari keadilan. Jadi maksudnya gini, mungkin ada beberapa aturan atau undang-undang perpajakan dahulu yang memberatkan, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini seperti itu. Jadi makanya dicomot biar nggak merubah satu-satu gitu kan, lumayan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi beberapa ketentuan atau beberapa undang-undang perpajakan dirangkum, perubahannya diambil satu-satu mana yang perlu seperti itu. Oke. Iya, seperti yang dijelaskan itu, ini bukan dibuat baru-baru ini sudah dibuat sejak lama, cuman ini direvisi untuk bagaimana kita memberikan keuntungan ataupun memberikan keringanan untuk warga Indonesia, wajib pajak khususnya, ketika Anda mencoba untuk melakukan segala macam kebutuhan yang ada di perpajakan di DMC Val. Aduh, feedback terus dari tadi. Kupingku sakit banget. Kenapa ya? Aduh, nggak tahu kenapa nih. Mana sumber? Makin lama makin kencang gitu. Tadinya Bawah yuk ada jilbab gitu. Aku nggak ada saring penyaring apa. Oke, baik DMC Val. Iya ini pertanyaan yang kayak krusial banget nih. Nah, Ari dengar-dengar kan ada sesuatu yang baru nih ya, itu tentang pajak karbon. Pajak karbon itu ya bagaimana sih, Mbak Wahyu? Oke, jadi selain tadi perubahan-perubahan, jadi UU HPP ini selain dari perubahan-perubahan atau undang-undang yang sudah ada juga penerapan pajak baru, yaitu salah satunya pajak karbon. Jadi kenapa ditetapkan pajak karbon oleh pemerintah? Itu tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab pemanasan global gitu. Nah, pajak karbon ini dikenakan kepada apa dan siapa gitu ya? Nah, pajak karbon ini dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Dan untuk tarifnya sudah ditetapkan, yaitu Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Nah, terus untuk penerapannya kapan sih gitu? Untuk pajak karbon mulai diterapkan pada 1 April 2022, tapi hanya untuk sektor terbatas, yaitu pada PLTU batubara. Nanti untuk selanjutnya pemerintah rencanakan ini bakalan bertahap gitu nanti. Jadi selanjutnya mungkin industri lain yang nanti memproduksi emisi karbon mungkin akan dikenakan, tapi melihat perkembangan nantinya gitu. Dan akan diatur lebih lanjut nanti melalui PMK juga.
Ya, ini hal yang baru juga nih ya ternyata, dan ini hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar dulu ya. Artinya yang coba menghasilkan emisi iya, karbon. menghasilkan emisi Tapi untuk karbon. saat ini hanya untuk PLTU batu bara saja. Betul. Nah, untuk mulai 1 April nanti. Baiklah. Baik, untuk di semuanya, ya beberapa pertanyaan sudah diajukan, dijawab dengan lantang oleh kedua narasumber kita pada hari ini di Siwal. Jadi Anda yang berusaha bertanya di jalur SMS atau WA kami, terima kasih banyak. Insya Allah ini pertemuan terakhir kita di 2021 ini terakhir ya, bersama Kang Panjak ya. Terakhir sama Panjak ini kayaknya. Oh iya, nanti udah tahun baru. Ya, mudah-mudahan nanti di 2002 ada perpanjangan pertemuan-pertemuan berikutnya lah. Tapi terima kasih. Nah, hal terakhir yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima atau Dompu dan sekitarnya. Beri apa saja yang berkaitan dengan pajak. Ya. Jadi kan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini seperti namanya harmonisasi ya, mengharmonisasikan peraturan perpajakan yang sudah ada, yang perlu disesuaikan kan seperti itu ya. Tujuannya sudah tentu untuk kebaikan masyarakat dan bangsa dan negara Indonesia seperti itu. Jadi manfaatnya juga pasti akan dirasakan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya ada penurunan tarif untuk pajak penghasilan, penyesuaian untuk PPN dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Dari Bang Yu ada? Diwakili beli Iya. gede. Oke, baik ya Siwal, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda di MCBAL, tapi insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan coba naik lagi dan memberikan sebuah kesempurnaan untuk Anda. Beli Gede terima kasih, Mbak Wayu juga terima kasih banyak. Iya. Tahun baru juga ya, buat MC People dan Mas Aldi. Ya, semoga pertemuan ini dan persaudaraan ini akan tetap terus berlanjut sampai kapanpun. Dan di MC Fokus terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi langsung dari balik perangkat share kami di Jalan Kereta dan Film Berikut Sambung balik di Kota Bima. Aldi yang bertugas pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.